Nyebrang, Bi. Now. Jadi ada menu apa aja? What is this? Brussels waffles, waffle massacre. It's like ice cream with chocolate. Look. Enak nggak? I think you like it, B. For sure. Let's try the waffle. Katanya waffle enak di sini. Plus kalau Belgium itu emang terkenal kan wafelnya yang terenak sedunia. Celupin ini. Enak nggak? Wah, kamu makan semuanya. Enak aja, berdua tahu. Terus kamu masih lapar. Enak ya, Bi. Iya, pesan aja. Sampai enak banget. Kita kayak berasa di Bali ya, Bi. Iya, cari makanan. Fresh, sustainable fish and chips. Who's the fish and chips? You want? Duduk-duduk aja di sini. Ya. So dari tadi kita udah makan waffle. Sekarang kita cuma pingin mau duduk-duduk manis sambil minum-minum lucu. Where? Oh yeah, this is ice cream. You want that? I think it's nice. Oke, ayo makan es krim. It's like too big. What do you want there? I want they have like a Magic and vanilla speculoos. Yep. Yeah. There is vanilla speculoos. Yeah. Sorry, Lakan. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, you too. Gimana, enak nggak? Enak banget, parah. It's like really good, B. Nah, sekarang kita tadi habis makan es krim. Terus waktunya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Ikben R. Ini orang Belanda kali ya, atau belajar Belanda. Ikben R. Awal ketemu sama Jessie gimana kak, dan apa yang ngebuat Jessie akhirnya yakin mau nikah? Awal ketemu sama Jessie gimana ya, Bi? Awal kita ketemu itu satu sama lain, aku sama Jessie nggak tertarik. Jadi sebenarnya yang ngenalin kita tuh teman kita masing-masing, sahabatnya Jessie, terus kenalin ke aku. Cuma pada saat kita kenalan tuh kita sama-sama nggak ngelihat muka, jadi kayak gini gitu loh. Aku kayak gitu, Jessie juga kayak gitu. Sampai akhirnya 3 kali kita dikenalin di tempat yang sama, karena si salah satu teman kita ini agak berisik, maaf ya. Jadi di tempat itu tuh dikenalin sampai 3 kali karena teman-teman kita tuh tahu kalau kita tuh kenalannya juga nggak sama-sama ngeliat muka gitu. Sampai akhirnya pas dikenalin tuh salah satu teman aku sama salah satu temennya Jessie tuh kayak megang muka kita supaya kita ngeliatin muka sama-sama gitu. Gitu awal kita ketemu.
dari situ udah berlangsung, habis itu udah deh. Terus apa? Apa yang ngebuat Jessie akhirnya yakin mau nikah? Apa ya? Ya, just banyak apa ya? A lot of time pass, and then I'm sure. Ya, Gimana ya? karena Apa soalnya? karena sama-sama apa ya, kita juga udah sama-sama kenal udah lama juga, sekitar 3 tahun. 3 tahunan lebih kita kenal. Terus banyak cobaan, tapi kita tetap apa ya? Together ya. Tetap stay together. Jadi kayak ngerasanya tuh kayak ya cobaan apapun tuh, tapi kita ngebuat kita tuh tambah lebih kuat gitu. Nah dari situ mungkin Jessie-nya juga yakin kali ya kalau misalnya nih kayaknya nih cewek bisa diajak susah apa-apa segala macam tuh enak gitu, nggak maksudnya struggle bareng semuanya dari minus dari nol bareng gitu. Terus ya udah akhirnya kita nikah. Tapi pas di awalnya rencananya di Bali, cuman karena corona kita cancel. Cuman ya itu yang namanya jodoh ya, kalau misalnya di tangan Allah tuh semuanya dilancarin gitu. Karena aku aja untuk prepare aku nikah itu sebulan sebelumnya ya Bi. Karena awalnya kan di Bali, terus akhirnya di Jakarta. Terus tiba-tiba sahabatnya Jessie punya hotel gitu di daerah Bintaro. Katanya boleh untuk apa pakai hotelnya. Jadi itu Masya Allah deh, semuanya dilancarin banget. Sampai-sampai aku aja untuk baju nikah itu dapat baju nikah tuh 3 hari sebelum nikah aku baru dapat. Karena sebelumnya intinya gagal lah. Nah terus ternyata aku punya teman dekat, dia stylist, itu Wandahara ada, dia yang ngebantuin baju nikah, make up apa segala macam dia yang ngebantuin juga. Jadi bener-bener kayak dimulusin gitu jalannya sama yang di atas. Jadi itu malah ngebuat kita tambah yakin kali ya gitu. Terus apa lagi Bi? Dari Naswit aku ribet banget nih ngomongnya. Gimana cara menyesuaikan culture yang berbeda kakak? BTW happy wedding anniversary. Thank you. Jujur aku mengalami namanya culture shock. Aku sempat stres juga tuh beberapa lama, sebulanan deh kayaknya. Kayak aku nangis lah, sedih lah apa. Jadi semuanya dibawa sensitif karena ya pasti shock lah, karena tradisinya beda, kulturnya juga beda, bahasa beda. Jadi kebayang gak sih kamu di tengah-tengah lingkungan yang bahasanya juga gak tahu bahasa ngomong apaan gitu. Itu terus kalau aku kan orangnya gak enakan, karena kan kultur kita kan, tradisi kita tuh kayak harus sopan yang sama yang lebih tua, harus begini. Jadi ngebuat kita tuh kayak gampang gak enakan gitu sama orang. Nah karena aku jadi gampang gak enakan, jadi ngebuat aku tuh susah untuk ngomong. Kalau aku ada apa-apa, aku ngerasa kesel, aku ngerasa ini tuh aku pendam gitu. Itu aku. Nah pas di sini lawannya adalah orang-orang di sini kebanyakan direct. Jadi apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka mau utarain ya utarain aja gitu. Yang penting ya kan ya mereka utarain aja gitu, nggak peduli perasaan orang lain, mending mereka utarain aja. Nah aku shock di situ. Jadi kayak kok begini sih kayak gitu-gitunya lah. Terus tapi ya culture shocknya itu mungkin nanti bisa bikin vlog panjang tentang ini. Iya, soalnya banyak banget. Sebulanan lebih aku ngalamin tuh culture shock kayak gitu. Dan untungnya sama Jessie juga dikasih tahu sedikit demi sedikit, dan dia juga sabar gitu ngasih tahu emang pasti akan kayak gini, emang pasti susah, karena dia aja ngomong kayak waktu aku pertama kali ke Indonesia juga begini, jadi nggak apa-apa, ntar juga kebiasa, bla 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 bla. Jadi ya udah, kalau sekarang ini udah lumayan terbiasa karena belajar. Oke, next. Susah nih, ini dari Helena.
Yana Yana Rosa. Rosa. Itu teman kamu. Iya, teman aku. Dia sebutin 3 hal yang bikin kamu suka sama Jessie. 3. Susah ya, kebanyakan. 3 hal apa ya? Mikir deh gue. Nggak deh. 3 hal. Oh, soalnya GR. Kamu tau GR nggak sih? Nggak tahu. GR tuh apa ya? To make you fly. Oh, oke. 3 hal yang aku sukain dari Jessie. Dia mau komunikasi. Jadi kalau misalnya ada masalah apa segala macam, kalau aku kan terbiasa kalau ada masalah dengan siapapun tuh diem. Nah, Jessie itu yang ngajarin aku kadang-kadang kayak komunikasi, terus ada pesawat. Nggak apa-apa, nanti dah ya. Kedengeran lah, oh enggak ya? Ya komunikasi, terus jadi kalau misalnya setiap ada masalah kita nyari solusinya apa, si Helen harusnya juga tahu deh nyari solusinya tuh apa, jadi biar ntar kedepannya nggak terulang lagi. Terus oh ya, aku ngerasa dari awal aku ketemu sama dia tuh aku ngerasa kayak dia tuh ngelihat aku kayak bener-bener sayang gitu. Dan untungnya dia orangnya nggak agresif juga kan sama perempuan. Ya kalau sebelum aku sih nggak tahu juga. Jadi pas sama aku, ya aku ngerasa kayak yang disayang gitu. Kayak ngerasa gimana sih kalau cowok ngeliatin perempuan tuh kayak dia itu sayang gitu. Nah itu kedua. Yang ketiga, ada kalanya dia tuh sabar pada saat mood swing aku. Aku itu tipe orang yang susah dikendaliin. Aku tipe orang itu yang keras dan nggak mau denger omongan orang gitu. Nah kalau misalnya aku kayak gitu, aku mulai nih stresnya atau aku mulai nangis atau nggak apapun itu, dia dari semua orang yang aku kenal atau nggak yang dulu pernah sama aku, dia satu-satunya yang paling ngertiin, yang paling sabar. Jadi kalau aku nggak mau ngomong ya dia nggak akan maksa gitu. Kalaupun emang aku kenapa ya dia punya cara sendiri untuk nenangin deh, intinya itu. Terus udah 3. Oke. Ini mau satu lagi apa gimana? Nggak mau. Apa? Nggak mau. Bukan. Oh, pertanyaan nih. Kirain satu lagi kamu. Oke, dari Susah. Camila Reska. Oke, susah nggak kakak nikah beda negara dan cara adaptasinya gimana? Oh, ini kamu udah balas ya. Tapi susah cara nggak nikah? susah, banyak Beda negara. surat-surat. Iya, gila loh. Buat kalian yang mau nikah sama orang bule ya, Susah banget. udah Banyak waktu, a lot of time. took a lot of paper, time, a lot of money paper, a lot of money. Jadi buat kalian yang mau nikah sama bule, jangan kalian pikir nikah sama bule itu gampang ya. 1, di negara kita itu ribetnya setengah mati. Nih aku inget lagi. Negara kita, kalau kita nikah sama negara orang lain, itu diribetinnya setengah mati, gila. Aku ngurusin nikah, surat-surat nikah segala macam aja itu berapa bulan sebelumnya, kayak 5 bulan, 4 bulan sebelumnya. Lama. Itu lama banget. Itu lama banget. Pokoknya aku tunangan, dari start aku tunangan, pulang ke Indonesia, dari situ aku langsung start aku urus-urus surat-surat segala macam, dan itu lama banget. Lama banget, dan uang ini, uang itu harus terus kalau ke embassy-nya, embassy embassy Belanda di Jakartanya tiba-tiba tutup, terus tiba-tiba bukanya cuma hari ini, terus harus ke bank nggak bisa ditransfer, itu ada aja masalahnya, itu gila. Itu nyebelin banget. Tapi kalau misalnya dari negaranya Jessie, Masya Allah. Cuma saya yang urus semuanya, aku yang urus. tenang. Jadi kalau di negaranya Jessie itu tuh kayak mereka cuma datang kayak kelurahan atau nggak ke JMNT-nya, 5 menit surat semua jadi udah keluar semua tuh, surat izin surat izin nikah sama negara lain dan lain-lain segala macam. Nggak ada itu apa? Itu tuh
bener-bener cepet banget. Dari Belanda tuh cepet banget, tapi dari Indonesianya kita harus ke kelurahannya, kecamatannya, terus apalagi Bi, terus ke suara RW, terus ke KUA, wah itu gila. Kementerian Agama, ini. itu the best sih. Dan yang ngurusin semuanya yang pusing dia, karena aku nggak bisa, aku yang ada aku stres. Itu yang ngurusin semuanya Jessie tuh. Sama almarhum dari manajer aku. Terus ya jadi kalau misalnya kalian mau nikah sama beda negara, itu harus bener-bener dipersiapkan karena itu susah banget, butuh waktu, butuh uang. Jadi kalau kalian nikah tuh diusahakan kayak 6 bulan, 7 bulan sebelumnya kalian harus udah urus surat-surat semuanya. Karena kita nggak akan pernah tahu gitu apa yang bakal terjadi. Bisa apa aja udah? Udah apa? Pertanyaan. Masih ada, tapi ini oke, dan di next spot aja. Nah, buat kalian nanya tuh Jessie orangnya humoris apa enggak? Sebenarnya tuh dia nggak niat untuk ngelucu, cuman kata-kata gini yang ngomong tuh kayaknya udah. Oke, untuk next lanjut pertanyaannya kita akan di tempat lain. Oke? Lihat ini view kita. Oops. Nah ini tadi view dari pas kita Q&A. Jessie kamu ini gitu. Jadi kayak banyak maunya gitu. Bonusnya ini aja apa kamu juga kejelekan aku apa gitu dalam satu tahun pernikahan. Kalau Jessie apa ya?